Halo, welcome MC members dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Di video ini saya akan membahas kondisi IHSG dan beberapa emiten, yaitu ada saham ADRO, ADMR, PTBA, INDI, ITMG, UNTR, DOIT, Harum, BRMS, Bumi, dan juga ENRG. Jadi nanti bisa disimak beberapa emiten itu. Bagi yang belum subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, bisa segera diklik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar emiten saham. Saya juga ingin mengingatkan bagi yang tertarik untuk bergabung di grup premium, bisa langsung join di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan langsung join saja, lalu kontak ke admin hongli_kai. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk support dengan klik tombol like dan komen di bawah untuk memotivasi saya agar membuat konten lebih banyak seperti ini lagi. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Untuk IHSG juga closing hari ini ditutup positif di harga 6.703, kurang lebih 0,93% ya. Untuk IHSG meskipun hari ini rebound, at the end perjalanannya akan tetap terkoreksi walaupun rebound ya. Terkoreksinya untuk ke support 6.500 kalau memang ini di breakout lagi, potensi untuk menuju 6.100 ini sangat besar. Jadi ini hanya warning bagi teman-teman yang memiliki market cap besar di portofolionya, ya bisa dikurangi porsinya. Kalau punya money management yang bagus ya bisa di hold ya, karena nanti bisa buyback lagi di bawah. Untuk strategi di IHSG kemungkinan ya masih bisa ketahan di atas 6.500, namun kalau dia memang breakout ya secara konfirmasi, maka ada potensi untuk melemah kembali. IHSG juga closing hari ini tetap di bawah EMA 90 34221 untuk closing price-nya. Jadi ya kita harus tetap waspada, oke ya. Sudah jelas untuk kondisi IHSG mungkin segitu dahulu. Di sini ada beberapa emiten bisa disimak ya, karena juga cukup menarik. Ada saham ADRO. Untuk ADRO, closing di harga 2.880 dengan persentase plus 3,97%. Ya, sudah saya katakan di awal bahwa memang ada potensi untuk menguat ya. Namun ya, catatan, ADRO memang terlihat hari ini menguat hingga 2.940, closingnya melemah kembali. Sementara juga closingnya masih di bawah EMA 90, 34, dan 21, yang dimana itu merupakan 2.650 hingga 2.880 merupakan fase sideways-nya. Jadi menurut saya selama closing-nya tetap di bawah 2.880, maka masih ada potensi melanjutkan fase sideways-nya ya, dengan range yang sudah saya katakan tadi di awal. Jadi untuk ADRO dengan catatan, untuk kondisi sekarang ya better wait and see ya, karena ya kita lihat juga harganya nggak berhasil tembus EMA 90, malah adanya rejection di sini. Dengan ini ada potensi melemah kalau memang closing price-nya di bawah 2.880, ada potensi melemah menuju 2.650. Tapi kalau memang breakout 2.880 ya, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga ke target berapa? Ke target 3.080 atau 3.050 sesuai dengan EMA 21 dan di keempatnya. Kurang lebih di arah sana. Jadi untuk ADRO by technical sih, karena adanya rejection untuk perdagangan hari ini, kita masih bisa wait and see. Tapi kalau memang semuanya besok berhasil jebret, break EMA 90, maka ada potensi untuk menguat menuju harga 3.050 atau EMA 21 dan 34-nya. By technical mungkin sudah bisa clear ya. Kita coba cek by bandarmologi ya, untuk emiten yang satu ini. Nah, untuk ADRO terlihat ya bahwa di sini paling banyak akumulasi dari CS, CC, dan PD. Kurang lebih ya rata-ratanya 2.891, 2.884, 2.878. Jadi ya kurang lebih range-nya di sana. Dan yang paling banyak distributor untuk perdagangan hari ini ada broker AK dan BK nih. AK paling banyak ya, tersorot sekali 190.000 lot, kurang lebih rata-ratanya 2.885. Jadi AK ini juga distribusi net ya, juga sudah valid distribusi pada perdagangan hari ini, dan disusul juga oleh BK 42.000 lot,
kurang lebih ya rata-ratanya 2.863. Semoga saja bisa dapat pandangan maupun by technical dan by bandarmologi gitu ya. Untuk Adro, kita lanjut di sini ada saham ADMR. Nah, untuk ADMR closing di harga 17.25 dengan persentase plus 2,68%. Terlihat ya bahwa ADMR adanya rejection tepat sekali di demand area. Kotak ungu memang adanya rejection ya, namun terlihat juga di sini adanya rejection di resisten EMA 90 di harga 1790. Ya, tadi juga memang sempat diangkat naik ke 1785 ya kurang lebih di area EMA 90. Dengan ini menurut saya masih bisa wait and see karena bagi saya dengan kondisi closing di harga 1725 ini belum terkonfirmasi adanya swing low valid ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mengincar ADMR, better tunggu ketika dia breakout EMA 90, itu juga boleh masuk spekulasi dengan gunakan money management yang bagus gitu ya. Karena ada rejection hari ini, kita masih bisa wait and see. Volume juga masih kecil-kecil meskipun adanya rebound. Hal ini menunjukkan ya sedikit kurang strong untuk sinyalnya. ADMR by technical mungkin segitu dahulu. Kita juga lihat by bandarmologi terlihat bahwa adanya akumulasi dari 3 broker besar, KI, DR, dan BD, kurang lebih 75.000 lot, 55.000 lot, dan 52.000 lot. Rata-rata untuk broker KI kurang lebih di harga 1.765, DR 1.746, dan yang paling banyak distribusi hari ini ada 2 broker ya, ada AK dan BK juga, sama seperti Adero tadi, AK kurang lebih 73.000 lot, rata-rata 1.736, BK 70.000 lot, rata-rata 1.747. Jadi semoga saja dengan adanya bandarmologi yang saya tampilkan di sini bisa membantu untuk pemantauan teman-teman sekalian. Itu ya mungkin untuk ADMR dan Adro. Kita move di sini ada saham PTBA. Nah, untuk PTBA sesuai ya dengan perkataan saya di awal bahwa kemarin bisa dilihat ya. Kemarin saya katakan bahwa PTBA ada potensi terjadinya rejection di EMA 90 dan memang benar. Hari ini membuat rejection naik 7%, tadi opening saja langsung naik. Dan dia juga dari kondisi stokastik momentum adanya golden crossing di sini tepat di area oversold. Ya adanya golden crossing namun volume juga nggak seberapa besar. Ya. Menurut saya untuk perdagangan hari ini belum berhasil terkonfirmasi secara strong ya untuk tembus EMA 21 dari K4. Hal ini menunjukkan kalau memang PTBA berpotensi menguat. Kita lihat kalau memang dia menguat dan menyentuh 4.130, apakah terjadinya rejection atau malah breakout. Kalau memang terjadinya rejection, ada kemungkinan PTBA masih bergerak sideways terlebih dahulu. Tapi kalau memang berhasil breakout 4.130, ya ini bolehlah kita mau coba entry boleh karena ada tujuannya untuk menutupi gap di atas ini setelah pembagian dividen. Jadi untuk PTBA ini ada beberapa prospek. Kalau memang dia breakout EMA 90, kita bisa exit. Kalau dia breakout resisten 4130, kita bisa entry. Jadi banyak ya opsi dari PTBA ini. Dengan kondisi sekarang, ya better masih boleh di hold ya. Dengan kondisi sekarang masih boleh di hold. Oke, by technical mungkin segitu dahulu. Kita lihat di sini adanya bandarmologi dari PTBA. PTBA hari ini paling banyak dipegang oleh BB dan PD, kurang lebih 140.000 lepas untuk BB, rata-rata 3.932 pada perdagangan hari ini, dan juga ada PD rata-rata 3.900 ya, kurang lebih 30 miliar. Itu mungkin by akumulatornya, by distributor, ada AK dan YP ya, terlihat bahwa KK dan YP juga akumulasi 58.000 lot, 54.000 lot, dan terlihat juga average 3.910 untuk KK dan untuk YP 3.895. Gitu ya untuk PTBA. Tadi juga sudah saya bahas Adro, ADMR, dan PTBA. Baik teknikal dan by bandarmologi bisa diperhatikan. Kita move di sini ada saham Indi. Nah, untuk Indi ya terlihat ya bahwa adanya swing low validnya. Di sini untuk Indi sudah terlihat bahwa adanya swing low valid. Nah, kita terlihat kita tunggu dulu apakah
dia berhasil breakout 2330 atau malah reject. Ya, tunggu dulu apakah dia akan breakout 2330 atau reject, karena gini ya, dengan catatan kalau memang dia membuat rejection, ya maka ada potensi melemah kembali sesuai dengan kondisi IHSG. Tapi kalau memang seumpamanya Indi berhasil breakout 2330, maka ada potensi untuk lanjut menguat dengan catatan menyentuh EMA 90-nya plus resistennya di harga 2470 atau 2500-an. Jadi kita lihat ya, kalau teman-teman seumpamanya mau buy on breakout maupun itu PTBA, ADMR, Adero, dan juga Indi juga 2330, kalau dia breakout untuk Indi, ya baru-baru bisa masuk secara spekulatif dengan money management yang bagus. Targetnya di harga 2470 untuk trailing stop ya, kalau dia breakout 2150 bisa exit. Gitu ya, untuk Indi adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Memang belakangan ini karena ada koreksi, volume juga cukup tinggi. Hari ini juga adanya perlawanan, closing kurang lebih 5,53%. Dilihat dari bandarmologi, mungkin teknikalnya segitu dahulu untuk Indi. Baik bandarmologi, lihat ya, di sini adanya akumulasi dari BK dan AK. Kalau Adro dan ADMR didistribusikan oleh dua broker ini, namun untuk Indi malah diakumulasi, ya, kurang lebih 20.000 lot dengan rata-rata harga 2.276, dan untuk AK kurang lebih 19.000 lot dengan rata-rata 2.280. Jadi untuk Indi bisa diperhatikan ya bahwa ada BK dan AK yang akumulasi, yang distribusi terbanyak ada BB ya, kurang lebih 71.000 lot dengan rata-rata 2.281. Gitu ya, untuk ini semoga saja bisa dapat gambaran maupun teknikal dan bandarmologi. Kita move, di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG, nah hari ini kan tepat sekali tuh, naik 9%. Adanya rejection di EMA 90 dan terbentuknya doji, hari ini rebound. Nah, reboundnya sekarang itu closing price-nya di area supply. Di area supply 32.500 hingga 33.575. Jadi ini masih kuat-kuat juga ya untuk ITMG ini. Mungkin dia masih bisa bertahan karena adanya rejection kuat di EMA 90. So far ya harganya juga masih bertahan di atas EMA 90 ya. Ini yang menunjukkan bahwa ITMG masih dalam fase strong uptrend. Gitu ya untuk ITMG, apalagi kalau memang ITMG seumpamanya berhasil breakout 33.575. Hal ini menunjukkan bahwa ITMG sedang dalam fase uptrend dan berpotensi untuk menguat kembali menuju 36.000 sesuai dengan target Fibonacci retracement-nya. Oke, nah dengan kondisi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk ITMG? Kalau teman-teman yang mau beli, tunggu ketika dia breakout 33575 baru bisa beli, baru bisa entry. Yang sudah beli bisa perhatikan ya, kalau memang ITMG seumpamanya closingnya di bawah 32.500 maka bisa exit terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ada potensi untuk melemah menuju 31450 gitu ya. Jadi bisa diatur sendiri, ya, tentu saja gunakan money management yang baik. Mungkin untuk kita MG by technical ya segitu dahulu. Kita lihat ya by bandarmologi, by broker summary. ITMG di sini adanya akumulasi dari broker CS dan kaset kurang lebih 18.000 lot, 15.000 lot, rata-ratanya 32.346 untuk CS, dan untuk kaset 32.174. Itu yang akumulasi. Yang distribusi ada YP dan AK, tapi kita lihat ya YP di sini distribusi kurang lebih lumayan banyak ya, kurang lebih 12.000 lot dengan rata-rata 32.160,3. Perhatikan ya di sini memang cenderungnya sih sudah mulai keluar ya, yang kecil-kecil ini sudah mulai keluar ya, cenderungnya malah distribusi. Yang akumulasi ada dua broker besar ini, ada CS dan kaset. Mungkin untuk kita MG segitu dahulu. Kita lihat ya di sini ada saham UNTR. UNTR juga nggak kalah menarik ya, karena ternyata adanya false break di sini. Kita masih belum tahu apakah akan lanjut naik atau memang masih turun. Karena kita lihat ya bahwa untuk UNTR ini kan sempat terjadinya pattern up and handle dan memang rebound.
Ya, rebound-nya pun sudah mengenai target 33375, tapi belum target 37250. Apakah ini akan tercapai? Kita masih lihat terlebih dahulu. Sementara dengan kondisi posisi closing hari ini, ya untuk UNTR itu masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Terlihat dari kondisi stokastik momentum adanya golden crossing, buy volume juga masih aktif. Ya, closing price masih di area demand, jadi menurut saya ini masih oke. Namun terlihat juga sudah mulai adanya lower high dan juga lower low. Ya, kita masih bisa wait and see. Nah, bagaimana strategi untuk UNTR? Bagi teman-teman yang mau koleksi UNTR, bisa dikoleksi ketika dia breakout. Ini, catat ya, 29.875. Bisa dicatat di area sini kalau mau buy on breakout. Tapi kalau mau buy on weakness, ya ini sudah di range-nya. Petakung ini sudah merupakan range beli 27175 hingga 28550. Ini range belinya. Dan kalau memang UNTR closing-nya di bawah 27.000, bisa exit. Gitu ya untuk UNTR. Semoga saja bisa dapat gambaran, karena juga hari ini IHSG rebound, salah satunya juga sektor energi yang buat pendukung atau support dari harga IHSG. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya sebentar. Untuk UNTR, di sini AK masih akumulasi. Perhatikan ya. Ada AK, BBKZ, dan CC. Akumulasi kurang lebih 9.700 lot, 27M, 23M, 22M. Rata-rata AK 27871. Rata-rata BB 27998. Dan yang paling banyak distribusi hari ini ada PK, 10.000 lot sudah didistribusikan dengan rata-rata 27.833. Jadi untuk UNTR bisa dilihat ya bahwa yang akumulasi ada broker ini dan distribusi juga paling banyak sih ada PK. Itu saja untuk UNTR, semoga saja bisa dapat gambaran, sementara juga volume masih volatile. Kita move, di sini ada saham DOIT. Nah, untuk DOIT hari ini closing di harga 350 dengan persentase plus 4,17%. Oke, saya hapus terlebih dahulu biar nggak pusing kepalanya. Saya hilangkan gambar. Ya, volume juga sudah mulai kurang aktif ya. Terlihatnya sudah mulai kurang aktif. Ada resisten di harga 366. Tuh, resisten yang awalnya support sekarang menjadi resisten. Dan 322 bisa dijadikan support karena sempat adanya rejection di sana, sementara closingnya juga masih di bawah EMA 90, 34, dan 21 gitu ya. DOIT sebentar. Oke, wait. Nah, perhatikan ya, sudah saya sediakan ada satu support di harga 322 dan juga 3 resisten di harga 366, 420, dan juga 452. Dengan hal ini, maybe ya, kalau memang adanya swing low valid seperti kejadian ini, maka DOIT berpotensi untuk menguat, at least retesting atau berpotensi untuk rejecting nanti di EMA 21-nya di harga 385 yang garis biru ini. Atau kalau memang bisa naik kuat ya, ada potensi untuk reject di EMA 90 garis hitam, kurang lebih di harga 415 dengan kondisi perdagangan hari ini. Ya, jadi untuk DOIT semoga saja bisa dapat gambaran dari teknikalnya. Kita lanjut terlebih dahulu dari broker summary ya untuk DOIT ini. Nah, untuk DOIT di sini terlihat ya bahwa ada PK dan HP yang akumulasi kurang lebih 52.000 lot. Untuk PK dan HP akumulasi 45.000 lot. 348 untuk rata-rata PK, 349,8 untuk rata-rata broker HP. Distribusi paling banyak dipegang oleh ini ya, kurang lebih rata ini. Perhatikan sendiri ada LG, YPM, UAK, SQGR, ASET, dan MG ya, perhatikan. Jadi semoga saja bermanfaat dengan broker summary yang sudah saya tampilkan dan juga chart yang sudah saya berikan. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Oke, untuk Harum closing dari ke 1.500 dengan persentase plus 8,7% setelah turun cukup banyak, volume juga volatile, ada pembagian dividen brutonya
15,02, exit tanggal 15 Juni, harganya turun terus ya. Kita coba cek apakah ini memang benar rasio Fibonacci retracement-nya. Yes, benar ya, di 2,24 adanya rejection. Nah, untuk kondisi sekarang di manakah target Harum untuk rebound? Karena juga dilihat dari kondisi stokastiknya itu adanya golden crossing seperti itu. Perhatikan 1635 ini maybe bisa tercapai. Ini target Fibonacci ya, 1635. Kalau 1635 di breakout ada potensi menuju 1795 hingga 1925. Ya, jadi kita lihat terlebih dahulu kalau memang 1635 berhasil di breakout, ada potensi itu naik ke 1790 hingga 1920. Untuk stop loss-nya di mana? 1375 bisa dijadikan stop loss ya, karena begitu dia breakout 1375 ini masih kurang bagus. Atau selama dia bertahan di atas 1500 saja boleh di hold. Namun kalau memang closing-nya di bawah 1500 bisa exit ya. Karena 1500 juga menjadi support psikologis. Untuk Harum mungkin segitu dahulu. By technical-nya masih ada potensi untuk rebound. Kita coba cek by broker summary untuk Harum. Untuk Harum untuk Harum paling banyak akumulasi dari broker AK kurang lebih 77.000 lot, 11,3 M, rata-rata harga 1.476. Dan yang paling banyak distribusi ada broker DU kurang lebih 154.000 lot, rata-rata 1.472. Jadi perhatikan ya di sini kecil-kecil ini juga sudah mulai akumulasi ya, ada KI, CCK, ZP, dan MG, netnya akumulasi, dan juga ada yang kecil-kecil, ada PD, CP, SQ, GR, yaitu netnya distribusi. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran, maupun itu dari broker summary atau teknikalnya seperti itu. Untuk Harum mungkin segitu dahulu, kita lanjut. Di sini ada saham BRMS. Untuk BRMS closing di harga 232 dengan persentase plus 2,65%. Nah, terlihat ya bahwa untuk BRMS adanya rejection tepat di support line-nya ya, kurang lebih mendekati sana di harga 228-an atau di Fibonacci 0,786 di harga 222 adanya rejection. Nah, kalau memang adanya rejection seperti itu, ada potensi terjadinya rebound. Ini targetnya ya. Targetnya pertama di harga 252 dan 272 itu targetnya. Ya. Perhatikan ya, jadi untuk BRMS ini masih ada potensi menguat ke targetnya di 252, 272 atau maybe kalau memang masih kuat ya ke 304. Ya, tapi menurut saya sedikit berat ya untuk mencapai harga 304 ya, sedikit berat. Jadi perhatikan saja apakah BRMS masih dalam kondisi strong uptrend. Menurut saya masih uptrend ya, masih uptrend. Tapi kalau strong menurut saya enggak lagi karena closing-nya masih di bawah EMA 34 dan 21. Adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum, berarti momentumnya masih oke. Kita cek ya untuk BRMS dari broker summary, terlihat bahwa adanya akumulasi dari CP, MG, dan GR 4,1 M, 3,1 M, 2,5 M, rata-rata 232,5, 232,8, 231,8. Yang distribusi ada AK dan BK kurang lebih 7,7 M, 5,5 M. Ya, 232,5 untuk rata-rata AK, untuk BK 232,3. Jadi untuk BRMS by technical dan by broker summary semoga saja bisa dapat gambaran. Oke ya, mungkin segitu dahulu ya untuk BRMS. Kita move. Di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi closing hari ini di harga 70 dengan persentase plus 6,06%. Ya, by moving average sih masih di atas EMA 90, 34 dan 21 ya. Kalau kita lihat sekilas memang ada terlihat namun nggak perfect ya. Terlihat adanya seperti cup and handle di sini. Ini cup, ini handle-nya. Nah, kalau memang demikian, volume juga masih volatile. Ada gap-gap di atas ini di harga 79. Kalau memang masih niat untuk ditutup ya, maka ada potensi untuk diangkat naik seperti itu. Nah, by technical kalau saya lihat untuk Bumi memang ada support di harga 65 dan untuk resisten di 75.
Closing hari ini di harga 70, jadi di tengah-tengahnya. Nah, kalau teman-teman mau beli bumi, ya bagus buy on breakout atau buy on weakness. Ya, buy on weakness di harga 65, buy on breakout di harga 75. Disesuaikan sendiri ya, tetap disclaimer on. Volume ini juga cukup tinggi, ya ada potensi untuk menguat. Tetap disclaimer on, oke ya. Jadi untuk bumi semoga saja bisa clear by technical-nya. Kalau memang dia breakout 75 sih ada potensi untuk rebound lagi. Ingat ya, bumi sempat kejadian auto reject bawah berjilid-jilid. Jangan sampai itu terjadi ke teman-teman sekalian. Hanya reminder saja untuk bumi, by broker summary yang paling banyak akumulasi ada ZP dan MG, kurang lebih 40 miliar. Dan juga untuk MG 20 miliar. Lotnya berapa? 6 juta. MG 3 juta. Nah, yang distribusi ada SQ kurang lebih ya 2 juta lot dengan rata-rata harga 69,7. Mungkin segitu dahulu untuk bumi. Kita lanjut ya. Di sini ada saham energi. Untuk energi closing hari ini di harga 228 dengan persentase plus 3,64%. Nah, kapan hari sempat drop nih, memang sempat drop tanggal 4 Juli, sempat drop menyentuh MA90 dan langsung rebound hari ini naik 3,64%. By technical memang ada potensi untuk menguat menuju 236 di resistennya. Kalau memang 236 di break, maybe bisa kesentuh di MA21 atau MA34-nya. MA34 garis oranye di harga 242, MA21 garis biru di harga 246. Kalau memang dia rebound, ya mungkin memang ada potensi untuk menuju ke area sana. Gitu ya, mungkin masih oke lah untuk energi ini masih oke selama bertahan di atas kotak ungu atau MA90 masih oke kok. Ini juga adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Kita coba cek ya untuk energi. Saham terakhir yang akan kita bahas ada CP 118.000 lot 2,7 miliar, kurang lebih 226,3. Dan yang paling banyak distribusi ada AK 137.000 lot 3,1 miliar dengan rata-rata harga 225,5. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya untuk video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung saja join di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan semoga saja bermanfaat. Goodbye.